Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Dan bagaimana pendapat kalian tentang review film Predator 1987 kemarin? Saya harapkan bisa memberi manfaat dan menghibur teman-teman semuanya dimanapun berada ya. Kali ini kita akan menceritakan seluruh alur sequel dari film Predator. Film ini berjudul Predator 2. Masih bertemakan film horor aksi fiksi ilmiah, film Predator 2 ini juga masih ditulis oleh Thomas bersaudara, yaitu Jim dan John. Tetapi kali ini disutradarai oleh Stephen Hopkins dan dibintangi oleh Danny Glover sebagai Letnan Mike Harrigan, Ruben Blades sebagai Danny, Gary Busey sebagai Peter, Maria Conchita Alonso sebagai Leona, Bill Paxton sebagai Jerry, serta Kevin Peter Hall sebagai Predator. Story Predator 2 ini bersetting di kota Los Angeles, kurang lebih berjarak 10 tahun dari story Predator yang pertama. Film ini menceritakan tentang seorang letnan polisi yang menyelidiki kasus pembunuhan sadis terhadap para penjahat dan gembong narkoba di kota itu. Hingga akhirnya target pembunuhan mengarah ke letnan polisi itu sendiri. Film Predator 2 ini meraup keuntungan sebesar 57 juta dolar. Keuntungannya menurun dibandingkan film sebelumnya, yaitu 98 juta dolar. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film ditampilkan scene kota Los Angeles yang sedang mengalami musim panas. Lalu di sudut kota itu terjadi peperangan antar geng Scorpios dan Columbia yang sedang berebut kekuasaan di wilayah itu. Hal ini sangat merepotkan para polisi untuk melindungi para penduduk. Korban pun berjatuhan dari mulai para warga sipil dan anggota kepolisian. Lalu tiba-tiba datang seorang letnan bernama Harrigan yang merupakan tokoh utama di film ini. Dengan gagah dia maju ke garis depan dan menyelamatkan anggota polisi yang terluka akibat tembakan dan membuat seluruh geng mundur melarikan diri ke dalam gedung. Harrigan yang berusaha masuk ke dalam gedung untuk menangkap para mafia yang melarikan diri itu dilarang oleh sahabatnya bernama Danny. Karena sesuai dengan perintah atasannya bahwa mereka harus menunggu FBI dan DEA datang untuk membereskan masalah ini. Tetapi Harrigan tidak bisa menunggu lebih lama lagi dikarenakan banyaknya korban yang berjatuhan memaksa dia untuk masuk ke dalam gedung. Di dalam gedung para mafia sudah bersiap untuk menyambut para polisi yang akan mengepung mereka. Semua persenjataan berat dikeluarkan dari penyimpanan mereka. Sepertinya gedung itu merupakan markas mereka. Tiba-tiba atap gedung yang dilapisi kaca itu pecah dan terlihat seperti terjadi kerusuhan di dalam ruangan itu. Lalu Harrigan beserta timnya pun bergegas masuk ke gedung menuju ke ruangan asal ledakan tadi. Tiba-tiba saja El Scorpio yang merupakan pimpinan geng keluar dalam keadaan panik dan menembak secara membabi buta, seolah-olah sesuatu sedang berusaha mengejar dan membunuhnya. Lalu Harrigan menyusul El Scorpio ke atap gedung serta memerintahkan timnya untuk mengamankan ruangan tadi. Sesampainya El Scorpio di atap, ternyata dia sedang diburu oleh Predator yang sedang berkamuflase sehingga tidak terlihat. Harrigan pun tiba dan melihat El Scorpio seperti sudah terpojok, tetapi seolah-olah mengabaikan Harrigan. Lalu tiba-tiba Predator muncul di hadapannya tetapi masih dalam mode kamuflase, sehingga yang terlihat hanya seperti bayangannya saja. El Scorpio pun ditembak jatuh oleh Harrigan ketika dia mencoba menembak Predator yang disangkanya akan menembak dirinya. Ketika Predator hendak menyerangnya, Harrigan merasakan seperti ada bayangan yang bergerak. Dengan sigap, dia mengarahkan pistolnya ke arah bayangan itu dan membuat Predator mematung sehingga Predator pun sudah tidak terlihat lagi. Lalu Danny datang dengan beberapa perwira polisi lain. Mereka semua mengira ada tim lain yang datang dan mendahului mereka untuk menangkap geng Scorpio. Leona yang memeriksa ruangan geng Scorpio tadi menemukan mayat yang terpotong-potong ada di mana-mana. Harrigan mengira ini semua ulah para geng Jamaika yang mempunyai kebiasaan menghabisi orang dengan cara sadis. Lalu Danny menemukan mayat yang digantung di atas ketinggian sekitar 35-40 kaki. Bagaimana mungkin tanpa tali dan tangga ada seseorang yang kuat sekali sampai mengangkat mayat dengan berat kurang lebih 190 sampai dengan 195 pounds. Lalu Harrigan mendapat kabar bahwa deputi kepala polisi Phil datang dan sedang menunggu Harrigan di bawah. Sesampainya di bawah, Harrigan atau yang biasa dipanggil Mike menemui wakil kepala polisi. Sepertinya Phil sangat kecewa dengan tindakan yang diambil oleh Mike. Dia berpikir bahwa Mike lah yang membuat semua kekecewaan ini, karena Phil sudah mendapatkan perintah dari federasi untuk menjauhkan anak buahnya dari gedung itu. Pertengkaran mereka disaksikan oleh Predator dari atas gedung.
Lalu sebuah helikopter pun datang membawa tim DEA yang akan melakukan olah TKP di ruangan geng Scorpio. Beberapa waktu kemudian, Mike kembali ke kantornya dan di sana dia bertemu dengan kaptennya dan juga pimpinan DEA bernama Peter Case. Peter memperingatkan Mike untuk menyerahkan kasus ini ke DEA demi mencegah geng voodoo yang dipimpin oleh King Willie yang hendak mengambil alih seluruh pantai barat. Tetapi Peter tidak menjelaskan seluruh tujuan dari DEA dengan alasan untuk melindungi para informan mereka. Lalu Mike menemui Danny di ruangannya untuk mengumpulkan hasil penyelidikan. Di sini ada anggota baru kepolisian bernama Jerry Lambert. Jerry masuk untuk menggantikan Ferris di tim Mike. Saking bersemangatnya, Jerry sampai mengganggu Leona yang sudah terkenal sebagai polwan yang galak. Akibatnya, Jerry mengalami kengiluan yang mendalam. Danny yang menghampiri mereka meminta Jerry untuk menemui Mike di ruangannya. Mike menjelaskan semua tugas dan tanggung jawab Jerry selama bertugas, serta risiko yang akan Jerry hadapi selama menjabat sebagai anggota di kepolisian. Scene berpindah ke sebuah apartemen mewah, yaitu tempat tinggal Ramon Vega, salah satu pemasok obat-obatan terlarang yang diserang oleh geng voodoo. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pimpinan DEA yaitu Peter, bahwa geng voodoo ini sedang berusaha untuk menguasai pantai barat. Maka dari itu mereka melakukan pembunuhan-pembunuhan atau peperangan dengan geng-geng setempat. Kalau dilihat, cara geng voodoo ini mengeksekusi korbannya sama dengan predator, yaitu dengan cara menggantungkan tubuh korbannya. Tiba-tiba saat geng voodoo sedang melakukan eksekusi, predator pun muncul dan menghabisi semua geng voodoo dengan menggunakan senjata canggihnya. Lalu Mike dan timnya pun tiba di TKP dan menemukan semua mayat geng voodoo, termasuk mayat Ramon Vega, sudah digantung dan dikuliti. Leona menemukan seorang wanita yang kebetulan sedang bersama dengan Ramon di ruangan itu. Dia terlihat syok dan mengucapkan kalimat-kalimat yang aneh dalam bahasa Latin, yang artinya iblis mendatangi mereka. Sepertinya wanita ini melihat langsung seluruh pembantaian yang dilakukan oleh predator yang dikiranya dilakukan oleh iblis. Danny menemukan sebuah alat misterius yang menyerupai garpu yang menempel di bagian langit-langit ruangan. Ketika hendak mengambil benda itu, Peter dan timnya datang mengusir tim Mike dari ruangan itu karena dianggap menghalangi tugas mereka dan mengancam akan memecat Mike jika masih ikut campur dalam kasus ini. Setelah keluar dari gedung, Mike meminta Jerry untuk mengikuti orang-orang di DEA dan memata-matai mereka untuk mengetahui apa sebenarnya yang mereka lakukan, karena Mike yakin bahwa mereka sama sekali bukan dari DEA. Lalu Mike dan Danny merencanakan penyelidikan kembali di apartemen Ramon secara diam-diam. Beberapa waktu kemudian, setelah para penyidik dari DEA bubar, Danny kembali ke apartemen Ramon untuk menyelidiki alat misterius yang menempel pada bagian langit-langit ruangan. Predator yang sejak awal sudah mengintai Danny muncul dengan menirukan suara Mike lalu membunuh Danny. Mendengar kabar kematian Danny, Phil yang merupakan wakil kepala kepolisian memanggil Mike dan Kapten Pilgrim ke ruangannya. Phil menyalahkan Mike atas kematian Danny karena tindakannya yang mengabaikan larangan dari federasi dan tetap melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan para anggota gangster. Setelah pertemuan dengan Phil selesai, Mike bukannya menjauhi kasus itu, tapi malah mendatangi Peter dan menegaskan akan segera menemukan dalang dari semua kasus pembunuhan ini dan mengancam Peter untuk segera mundur. Lalu Mike bertemu dengan Leona dan Jerry. Jerry memberikan laporan tentang tim DEA bahwa selama ini tim DEA sedang tidak mencari para pengedar, tetapi mereka memasang semacam radar sensor di seluruh pusat kota. Dan sekarang Jerry kehilangan jejak mereka di pabrik pengolahan daging. Sepertinya Peter sudah hampir menemukan apa yang dicarinya. Mike meminta Leona untuk mengatur pertemuannya dengan King Willie, karena mungkin saja King Willie mengetahui informasi tentang pembunuhan misterius yang dicarinya. Lalu Mike dan Jerry ke laboratorium di kepolisian untuk meminta bantuan tim autopsi meneliti mayat-mayat korban dari pembunuhan misterius ini. Dan hasilnya, senjata seperti itu belum pernah ditemukan di manapun. Setelah mereka selesai meneliti senjata misterius itu, di jalan tiba-tiba ada mobil yang mencegat mereka. Dan ternyata itu adalah anak buah dari King Willie yang mengundang Mike untuk bertemu dengannya. Lalu Mike pun meminta Jerry untuk kembali memata-matai tim Peter, dan Mike ikut dengan anak buah King Willie. Sesampainya di sebuah gang kecil, ternyata King Willie sudah menunggu Mike. Lalu Mike menanyakan kepada King Willie tentang siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap anggota geng voodoo. King Willie menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui siapa pembunuhnya, tetapi dia mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan itu bukan manusia, melainkan iblis yang datang dari dunia lain. Dan King Willie bisa merasakan bahwa iblis ini berada di sekitar mereka
mereka dan sedang mengintai. Mike meninggalkan King Willy dan menganggap semua yang dikatakannya merupakan omong kosong belaka. Padahal sebenarnya yang dikatakan King Willy tidak sepenuhnya salah. Setelah Mike pergi, sebuah benda jatuh dari atas gedung ke genangan air. Ternyata itu adalah predator yang datang untuk menghabisi King Willy. King Willy pun bersiap dengan pedang tongkatnya, tetapi sepertinya semua usaha perlawanannya sia-sia. Kepalanya dipenggal dan tengkoraknya dijadikan sebuah pajangan sebagai bentuk keberhasilan predator ini menaklukkan makhluk-makhluk terkuat. Keesokan harinya, Mike mendengar kabar tentang kematian King Willy. Dia langsung menelepon timnya Jerry dan Leona untuk berdiskusi. Jerry memperingatkan Mike untuk berhati-hati dikarenakan sepertinya pembunuh itu mengincar Mike, karena hampir semua kejadian pembunuhan ini berdekatan dengan lokasi Mike berada. Jerry juga memberikan informasi yang dia dapatkan tentang Peter. Ternyata Peter dulunya adalah seorang ahli fisika yang direkrut oleh lembaga pertahanan strategis. Peter juga pernah ditugaskan sebagai kapten di angkatan udara. Tetapi Mike tidak peduli dengan informasi itu dan tetap akan mencari pembunuh sahabatnya Danny. Dokter dari tim penyidik kepolisian menemukan petunjuk yang mengarahkan ke sebuah pabrik tempat pertama kali Jerry kehilangan Peter, dan Mike pun memutuskan untuk berkumpul di sana bersama Leona dan Jerry. Tapi sebelum itu, Mike mengunjungi makamnya Danny, dan di pemakaman itu Mike menemukan kalung yang biasanya dipakai oleh Danny. Hal ini membuat Mike terkejut dan berpikir bahwa pembunuh Danny juga berada di makam itu untuk mengikuti Mike. Di tempat lain, Jerry dan Leona sedang berada di dalam kereta bawah tanah yang menuju ke pabrik tempat pengolahan daging, di mana terakhir kali Jerry kehilangan jejak Peter. Mereka melihat beberapa berandalan di dalam kereta sedang membuat kekacauan dan mengancam para penumpang. Ketika hendak membereskan para berandalan ini, tiba-tiba dari atap kereta, predator menerobos masuk ke dalam. Lalu dia menghabisi para penumpang dan berandalan-berandalan di dalam kereta. Seluruh penumpang diarahkan untuk melarikan diri ke gerbong lain. Demi melindungi Leona, Jerry memancing predator itu untuk bertarung satu lawan satu. Jerry terus menembaki predator itu bertubi-tubi, tetapi sepertinya predator itu menggunakan armor yang tidak bisa ditembus peluru. Hingga akhirnya Jerry menggunakan golok milik salah satu berandalan. Dan akhirnya setelah Leona menekan tombol darurat untuk menghentikan kereta, Leona menemukan mayat Jerry tergantung bersama mayat para berandalan di gerbong belakang. Tiba-tiba predator itu muncul di hadapan Leona dan mencekiknya. Tetapi Leona masih selamat. Dia hanya menderita shock akibat trauma. Kalau diperhatikan, hanya laki-laki dan orang yang dianggapnya kuat saja yang dibunuh oleh predator. Akhirnya Mike pun tiba di lokasi kejadian dan menemukan Leona dibawa oleh ambulans. Lalu Mike menuju ke kereta bawah tanah untuk mencari Jerry. Di dalam kereta, Mike bertemu dengan Kapten Pilgrim yang sudah tiba duluan di sana untuk melakukan penyelidikan. Kapten Pilgrim juga tidak menemukan Jerry, hanya lencananya saja yang ditemukan tercecer di lantai kereta. Lalu mereka berdua mendapat telepon dari Phil, dan selagi Kapten Pilgrim mengobrol dengan Phil, Mike menemukan jejak darah yang berceceran keluar dari pintu kereta. Mike pun menelusuri jejak darah itu, dan di tengah-tengah terowongan dia menemukan mayat Jerry yang sedang dicabut kepala hingga tulang punggungnya. Mike lalu mengejar makhluk itu sampai ke sebuah distrik di mana tim Peter menghilang. Tim Peter yang mengetahui bahwa Mike sedang mengejar predator malah menghadang dan membawa Mike ke dalam mobil kontainer yang merupakan tempat mereka memantau pergerakan predator. Lalu Peter menemui Mike untuk menjelaskan apa yang sebenarnya yang sedang dihadapi mereka, dan menceritakan apa yang terjadi 10 tahun yang lalu dengan pasukan khusus yang dihabisi ketika menjalankan misi di Amerika Tengah. Yap, pasukan khusus yang dimaksud adalah tim Dutch dan tim Hopper. Hanya ada 2 orang yang selamat, dan ketika makhluk itu terdesak, dia mengaktifkan bom yang ledakannya memusnahkan hutan tropis dengan luas sekitar 300 blok kota. Selain di Los Angeles, makhluk ini diketahui juga berada di Iwo Jima, Kamboja, Beirut, dan kota-kota di negara lain yang sedang dilanda musim panas. Sepertinya setiap musim panas, makhluk ini melakukan semacam kompetisi berburu, tetapi yang diburu adalah manusia. Lebih lengkapnya akan saya jelaskan di akhir video ya. Peter juga menjelaskan alasan makhluk itu tidak bisa dilihat karena dia memiliki alat dengan sistem pertahanan yang canggih, alat yang bisa membuatnya berkamuflase dengan sangat baik. Jadi tujuan Peter sebenarnya adalah menangkap makhluk itu untuk diteliti dan mengorek pengetahuannya tentang teknologi persenjataan yang digunakannya. Semua ini dilakukan demi kepentingan pengembangan senjata. Selama ini mereka mengintai gerak-gerik predator dengan cara menggunakan sensor pendeteksi panas, sama halnya seperti mata predator yang hanya bisa melihat suhu tubuh. Maka dari
Kali itu tim Peter sudah menyiapkan semuanya, mulai dari membuat kostum yang bisa menghalangi sensor panas sampai dengan menyebarkan debu radioaktif di TKP. Jadi debu itu bisa menempel pada predator dan membuatnya terlihat. Lalu tim Peter melaporkan bahwa mereka berhasil menemukan pergerakan di sekitar perangkap yang sudah disiapkan. Tim Peter pun bersiap-siap untuk melakukan penyergapan makhluk itu dan Mike disuruh untuk menunggu di mobil. Kita ke lokasi penyergapan. Pada awalnya semua yang dilakukan tim Peter sudah sesuai rencana. Predator berhasil dibuat buta dengan semua alat yang sudah mereka siapkan. Tetapi mungkin mereka kurang memperhitungkan bahwa makhluk ini sebenarnya sama seperti manusia, punya akal dan bisa berimprovisasi. Dia bisa melihat cahaya senter yang digunakan oleh Peter. Akhirnya bukannya menjebak, malah mereka yang dijebak oleh predator. Mike yang tidak tahan dengan kedunguan Peter memaksa untuk menyusul ke lokasi penyergapan. Di lokasi penyergapan, tiba-tiba predator muncul di tengah-tengah tim Peter dan menghabisi mereka semua. Tidak hanya bermodalkan senjata canggih, tetapi predator juga memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, sehingga tim Peter yang berbekal persenjataan canggih dihabisi hanya dengan bermodalkan tombak oleh predator. Yang tersisa hanya Peter yang akan ditembak menggunakan sejenis meriam yang ada di bahu kiri predator. Lalu tiba-tiba Mike muncul untuk menantang predator 1 lawan 1. Setelah menembak Peter, dia mendatangi Mike. Tetapi ketika makhluk itu hendak berkamuflase, alatnya bermasalah. Sepertinya akibat tubuhnya ditempeli oleh bubuk radioaktif. Makhluk itu tidak bisa berkamuflase lagi, tetapi seperti yang kita tahu, makhluk ini tidak hanya mengandalkan teknologi untuk berkamuflase. Mike dibuat kerepotan dengan teknik bertarung dan kamuflasenya, hingga akhirnya Mike menembaknya dengan pistol. Untuk sesaat, Mike mengira makhluk itu sudah mati, ditandai dengan munculnya cairan hijau yang merupakan darahnya predator. Lalu Mike membuka helm predator itu dan melihat alangkah mengerikannya wajah asli makhluk itu. Tiba-tiba makhluk itu terbangun dan mencekik leher Mike sambil menirukan suara Mike. Ternyata makhluk itu hanya pingsan, dan ketika hendak menyerang Mike, Peter yang kita kira sudah mati ternyata masih hidup. Dia menyemprotkan gas pendingin untuk membukukan predator. Dan ketika Peter lengah, predator mengeluarkan semacam cakram dan melemparkannya ke arah Peter sehingga menewaskannya. Saya rasa di awal mula film ini, predator menggunakan alat yang sama untuk menghabisi para anggota geng Scorpio. Mike yang merasa terancam hanya bisa melarikan diri ke atap gedung dan bersembunyi. Lalu Mike mendengar suara aneh yang dikiranya itu adalah predator. Ternyata hanya seekor burung yang mengagetkannya. Di sisi lain, predator sudah menyiapkan tombaknya dan bersiap menyerang Mike. Tetapi lemparan predator meleset. Mike berhasil menghindari lemparan itu dan memungut tombaknya. Kali ini keadaan pun berbalik. Predator mulai terancam dengan daya juang Mike yang tinggi. Ketika predator itu hendak melarikan diri dari atas gedung, Mike pun menerjangnya dari belakang sehingga mereka hampir jatuh dari gedung itu. Predator yang sudah hampir jatuh berpegangan pada lengan Mike dan senjata cakramnya. Dia hendak mengaktifkan sesuatu lagi dengan menekan tombol-tombol yang ada di pergelangan tangannya. Lalu dengan sigap Mike mengambil senjata cakramnya predator dan memotong tangan predator yang bergantung pada lengannya. Predator itu pun jatuh ke salah satu apartemen dan berusaha mengobati luka di tubuhnya, terutama tangannya yang dipotong oleh Mike. Sedangkan Mike berusaha mencari jalan untuk turun dan menyusul predator. Setelah semua lukanya diobati, predator itu melarikan diri ke kapal antariksanya yang terletak di bawah gedung apartemen dengan menggunakan jalur lift. Lagi-lagi, Mike yang takut dengan ketinggian dibuat kesal. Mau tidak mau, Mike harus turun tanpa lift untuk mengejar predator. Mike pun jatuh ke dalam lubang yang gelap, yang ternyata lubang itu menuju ke kapal antariksa milik predator. Lalu Mike masuk ke dalam kapal itu dan dia tercengang melihat interior kapal itu. Dinding-dinding pada kapal itu menyala dan terdapat seperti lukisan-lukisan yang menggambarkan sebuah peradaban. Lalu Mike sampai ke sebuah dinding yang dipenuhi dengan pajangan tengkorak makhluk hidup dari seluruh alam semesta yang merupakan hasil buruan predator. Tiba-tiba dari belakang ada yang menembakkan senjata jaring yang membuat Mike tertangkap. Sepertinya predator kembali menggunakan teknik kamuflasenya yang seperti ninja. Lalu Mike melepaskan jaring itu dengan menggunakan cakram milik predator yang dibawanya. Dan disinilah pertarungan 1 lawan 1 yang sebenarnya terjadi, tanpa menggunakan pistol ataupun senjata jarak jauh, hanya bersenjatakan cakram dan sebuah pedang yang menempel pada tangan predator. Mike kewalahan menghadapi predator, sampai akhirnya Mike memperdaya predator dengan berpura-pura pasrah agar dibunuh oleh predator.
Tetapi sebenarnya Mike menyiapkan senjata cakramnya dan menancapkannya di perut Predator. Predator itu pun tewas dan pertarungan terakhir ini dimenangkan oleh Mike. Setelah memastikan Predator itu benar-benar tewas, tiba-tiba sinar merah muncul dan mengarah ke dada Mike. Ternyata para Predator lain yang datang. Mike yang babak belur hanya bisa pasrah dan bersiap untuk bertarung habis-habisan. Tetapi para Predator ini datang untuk mengambil mayat Predator yang tewas dibunuh Mike. Lalu pemimpin dari para Predator ini memberikan sebuah pistol kuno sebagai cenderamata atau hadiah atas keberhasilannya mengalahkan sang pemburu. Para Predator itu pun menghilang dan Mike bergegas keluar dari kapal antariksa itu, dikarenakan kapal itu akan segera lepas landas. Tidak diketahui apakah mereka masih ada di bumi ataukah mereka benar-benar pergi. Setelah Mike keluar dari tempat itu, tim Peter datang dengan menggunakan helikopter dan mengancamnya karena menggagalkan rencana mereka. Tetapi dikarenakan para polisi sudah datang, tim Peter pun mundur demi menjaga rahasia penelitiannya. Mike berkata, "Tidak perlu khawatir, kalian pasti akan mendapatkan kesempatan lain." Perkataan Mike seolah-olah menunjukkan bahwa dia yakin para Predator akan kembali lagi ke bumi. Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita film kedua dari Predator Saga ini? Apakah cukup menarik? Sebenarnya ini adalah sequel terakhir dari Predator Saga. Para produser film tidak tertarik untuk melanjutkan film ini hingga muncul ide crossover dengan Alien. Ada beberapa teori yang saya dapatkan dari sequel film Predator ini. Julukan Predator bagi suku atau ras Yautja dikarenakan hobi mereka untuk memburu dan menaklukkan makhluk-makhluk kuat di seluruh alam semesta, hingga dijadikan sebuah ajang kompetisi olahraga. Lalu teori bahwa suku Yautja sudah melakukan perburuan sejak dulu. Saya membahas ini di video Predator 1. Ternyata terbukti di sini dengan pistol kuno yang dihadiahkan pemimpin suku Yautja kepada Mike. Pistol itu bertuliskan Rafael Adolini 1715, yang mungkin saja ini milik orang yang diburu karena dianggap kuat oleh Predator pada masa itu. Dan hal ini membuktikan cerita dari Anna di film Predator 1 bukan hanya legenda, tetapi benar-benar terjadi. Lalu pada scene tengkorak yang dipajang di kapal antariksa suku Yautja, jika diperhatikan baik-baik, di sini ada tengkorak yang bentuknya menyerupai kepala xenomorph, yang berarti mungkin sejak dulu mereka sudah melakukan perburuan terhadap xenomorph. Dan xenomorph sudah ada sebelum David menggabungkan DNA di Planet 4 untuk menciptakan telur xenomorph. Atau mungkin juga xenomorph yang diburu Predator adalah xenomorph asli, yang mungkin memiliki peradaban yang maju serta memiliki akal dan pikiran sampai bisa menciptakan engineer. Berbeda dengan xenomorph yang kita temui di film Alien series yang buas dan liar dikarenakan hasil cloning yang diciptakan oleh David. Tetapi sekali lagi ini hanya teori, belum tentu benar tetapi juga belum tentu salah. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, ataupun juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana untuk menambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan menjadikannya sebagai sarana untuk pembulian dan menciptakan permusuhan. Baik, sekian dulu videonya dan dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.